Kalau misalkan lo sering belibet dan susah nyampein isi pikiran lo dan orang-orang di sekitar lo itu jadinya sering nanya kayak, "Hah, lo ngomong apaan sih?" Nah, di sini yang harus kita pertanyakan adalah kenapa sih kita sering belibet? Dan dalam video hari ini kita bakal ngebedah mengenai alasan kenapa otak lo sering belibet dalam beberapa tahapan dan gimana solusinya. Dari akhir video ini lo bisa nyembuhin masalah belibet ini dalam 30 hari ke depan, bahkan bisa ngomong jauh lebih jelas. Nah, kita bakal bahas dalam video kali ini. Gue bakal mulai dengan yang pertama terlebih dahulu, yaitu adalah priming effect dalam otak. Kalau misalnya kita ngebahas mengenai komunikasi, kita nggak bisa lepas dari yang namanya otak. Karena otak adalah kenapa lo bisa berkomunikasi. Segala informasi itu akan diproses oleh otak. Temen lo bilang dia lagi sedih, lo pengen bilang lo lagi sedih juga, temen lo bilang dia baru putus, segala kata-kata ini itu nanti bakal masuk ke otak dan bakal diproses. Jadi kita perlu memperhatikan aspek otak ini. Nah, dalam bagian otak, ini ada penyebab pertama kenapa otak kita sering belibet atau susah menyusun isi pikiran kita. Walaupun kita mungkin udah tahu mau ngomong apa, tapi kayaknya susah aja keluar dari mulut kita. Yaitu adalah proses yang gue sebut sebagai priming effect. Oke, gue bakal sedikit kasih lo gambaran priming effect ini tuh kayak gimana dampaknya. Kalau misalkan gue bilang ke lo tentang kacamata, lo bakal mikir tentang apa? Oke, ini kacamata. Dan gue pengen lo mikirin segala hal yang mungkin relevan dengan kacamata ini. Pas gue bilang kacamata, lo mikir apa coba? Ada yang bilang mungkin pintar, ada yang mikirin profesor mungkin, ada yang mungkin mikir buku, atau mungkin apa lagi? Lasik mata misalkan. Oke, ini kacamata. Kalau seandainya gue kasih lo sebuah barang jam tangan, apa yang bakal lo pikirin kalau lo mendengar kata jam tangan atau ngeliat jam tangan? Ada yang mikir apa? Mahal kah? Atau mungkin bapak-bapak kah? Atau mungkin orang kaya kah? Atau mungkin fashionable kah? Keren kah? Jadi segala hal yang lo pikirkan tentang jam tangan yang bukan jam tangan, ingat ya, kalau gue bilang jam tangan terus lo taunya tentang, oh stainless steel bang, ya itu bahan jam tangan ya. Tapi segala hal yang lo pikirin tentang jam tangan, tentang kacamata yang gak berhubungan, itu disebut dengan priming effect. Ketika gue bilang ke lo tentang kelinci dan lo kepikiran tentang wortel, itu namanya priming effect. Dimana ketika otak lo menerima suatu stimulus atau pesan berbentuk kata-kata ataupun dilihat pakai visual, lo bakal mencari informasi yang relevan lainnya dengan hal tersebut. Sebagai contoh, ketika lo mendengar kata misalkan Coca-Cola, lo bakal kepikiran tentang Piala Dunia. Nah, itu namanya priming effect. Nah, dalam pembicaraan, priming effect ini itu sangat berperan besar kepada masalah belibet. Well, kenapa kayak gitu? Karena gini, ketika misalkan lo lagi berbicara sama orang, dan lo ditanya tentang suatu topik misalkan, kayak, bro, gimana opini lo tentang filsafat stoikisme? Tapi lo nggak pernah tahu tentang apa itu filsafat, apa itu stoikisme, lo bakal kesulitan merangkai kata-kata kan? Kayak lo bakal bingung apa yang pengen lo bicarakan. Singkatnya adalah, kalau misalkan lo sendiri nggak tahu apa yang pengen lo bicarakan, lo bakal belibet 100%. Dan bang, kalau kayak gitu gimana solusinya? Solusinya simple banget, itu adalah lo harus tahu 10 kali lipat jauh lebih banyak dari apa yang pengen lo bicarakan. Sebagai contoh, kalau misalnya lo tanya kalau tentang filsafat stoikisme, well, lo harus tahu dulu 10 kali lebih banyak daripada topik stoikisme. Kayak apa itu stoikisme, apa itu filsafat, filsafat lain yang mungkin berhubungan dengan stoikisme, filsafat lain yang mungkin bisa menjadi musuhnya stoikisme, apa definisi stoikisme, terus gimana praktiknya dalam dunia pekerjaan, dalam dunia bisnis. Lo lihat, kondisi belibet itu paling sering muncul dalam sebuah pertanyaan yang mengharuskan lo untuk membicarakan topik yang lo nggak terlalu familiar dengan topiknya. Kayak bisnis, subjek perkuliahan, atau mungkin kayak sekedar sesimpel ditanya opini tentang sepak bola, yang lo nggak pernah tahu tentang sepak bola, lo bakal mengalami masalah belibet. Karena lo nggak tahu topik tersebut. Tahu 10 kali lipat lebih banyak akan menyelesaikan masalah belibet lo dalam tahapan yang pertama ini, yaitu adalah priming effect. Tapi nggak sampai situ doang. Masalah belibet lainnya yang sering dibicarakan oleh teman-teman lain adalah, bang, gue sering kali udah tahu mau ngomong apa, tapi entah kenapa kayak nggak bisa keluar dari mulut gue. Gue nggak bisa merangkai kata-katanya. Nah, ini ada masalah di tahapan yang kedua, yaitu adalah lo itu tidak memiliki struktur bicara yang jelas. Ketika dia nanya ke gue dari Stanley Academy, by the way, kalau lo nggak tahu, gue punya platform belajar Stanley Academy. Kita udah ngebantu 1.100 orang lebih lancar berkomunikasi dalam 30 hari. Pernah ada nanya ke gue, bang, kenapa ya kalau gue ngomong itu gue nggak jelas? Dan dia bilang, teman-teman lainnya atau mungkin video-video YouTube lainnya bilang kayak, ya lo ngomong nggak jelas ya karena emang lo terbiasa aja. Dan gue bilang gini, lo ngomong nggak jelas bukan karena cuma kebiasaan doang, tapi itu karena otak lo yang kurang rapih dalam berpikirnya. Lo lihat,
Tadi di bagian pertama video, kalau lo ingat, gue bilang bahwa segala hal berhubungan dengan otak. Well, sama dengan poin yang kedua, yaitu adalah kalau misalkan lo ngomong yang nggak jelas, berarti ada masalah di dalam otak lo. Yang harus dipertanyakan adalah, kenapa otak lo menghasilkan pembicaraan yang nggak jelas? Nah, setelah kita teliti lagi, kita bakal menemukan bahwa, oh, karena gue nggak terbiasa berpikir dengan jelas dan rapih dalam omongan tersebut. Sebagai contoh, misalkan gue ditanya sama teman gue tentang kuantum fisika, yang gue nggak tahu sama sekali tentang kuantum fisika. Gue bingung. Oke, di yang priming effect, gue nggak belajar apapun tentang kuantum fisika, so gue nggak tahu apapun tentang kuantum fisika. Yang harusnya gue tahu 10 kali lipat lebih banyak, mungkin gue cuma tahu 0,1 bahkan. Nah, dari sana, maka sedikit banget hal yang bisa gue bicarakan. Karena sedikit hal yang bisa gue bicarakan, maka gue juga susah menyusun alur bicara gue. Ini berbeda dengan kalau misalkan gue tahu banyak hal. Misalkan gue suka banget sama topik, let's say misalkan filsafat stoikisme. Gue suka banget sama filsafat. So, pas gue ditanya tentang filsafat stoikisme, ada banyak sekali angle yang bisa gue pakai. Filsafat stoikisme dalam pekerjaan, dalam komunikasi, dalam sales, dalam bisnis, gue bisa membicarakan banyak hal. Nah, dari sanalah akhirnya gue bisa menyusun struktur bicara. Tapi masalahnya nggak cuma sampai situ doang. Struktur bicara juga bisa menjadi dari sebuah kebiasaan otak. Jadi ketika otak lo dari dulu terbiasa berpikir A, B, C, D, E, F, G, nggak terstruktur, maka dia bakal terbiasa juga untuk berbicara dengan tidak terstruktur. Nah, dari sini maka kita perlu menstrukturkan dulu nih untuk otak lo. Mungkin bagi lo yang sedikit susah memahami konsep ini mirip dengan kayak diurut. Jadi kalau lo nggak tahu, diurut itu kan sebenarnya adalah mungkin dari otot lo, atau mungkin dari sendi-sendi lo, atau mungkin dari let's say urat-urat lo, itu merekanya nggak terstruktur, nggak ada urutannya. Jadi kacau, yang harusnya begini, jadi ke atas. Nah, harus diurut itu biar apa? Biar sesuai dengan urutan harusnya di awal. Nah, sama dengan kita dalam suka bicara. Kita harus mengurut otak kita, tapi bukan dipijit ya. Ada metodenya, yaitu gue sebut sebagai journaling. Nah, ini bakal gue masukin juga di pin komentar di bawah tentang program bicara lebih jelas. Gue bisa jadi lupa, jadi tolong diingetin kalau nggak ada linknya. Nah, struktur bicara yang lebih jelas ini adalah lo harus melatih otak lo dalam 30 hari ke depan untuk bisa berpikir terstruktur terlebih dahulu. Ingat, berpikir terstruktur itu membuat omongan lo lebih terstruktur. Karena ini otak lo. So, bang, gimana cara gue berpikir terstruktur? Gini, berpikir terstruktur, simpelnya adalah lo bisa membedakan apa penyebab dan apa akibatnya. Atau kalau lebih kompleks lagi, ada opini utama, pendukung, dan ada data atau fakta pendukung. Ini simpelnya lebih kompleks daripada jika maka atau sebab akibat. Gue bakal pakai yang kedua yang lebih kompleks, biar lo bisa lebih mudah, lebih susah pahamin. Gak bercanda, gue bakal jelasin dengan lebih mudah lah. Kayak gini ya, pada dasarnya, otak lo itu bisa menyusun apa yang bakal lo bicarakan. Lo bisa ngomongin tentang filsafat stoikisme, well, ada hal-hal yang bisa lo bicarakan. Tapi pada umumnya, segala topik yang di dunia ini itu bisa dibedah menjadi 3 hal. Ada opini utama, pendukung, dan data atau fakta pendukung. Sebagai contoh, misalnya gue ditanya sama teman gue, San, apa sih opini tentang filsafat stoikisme? Well, opini utama gue, yang awal pertama ini, itu adalah apa yang utamanya pengen gue sampaikan dalam 2-3 kalimat doang. Atau kalau bisa, 1 kalimat. Jadi, pas gue ditanya kayak gitu, gue bakal mikirin, intinya apa nih yang pengen gue sampaikan? Oh, misalkan opini gue tentang filsafat stoikisme adalah, gue setuju sih filsafat stoikisme itu bisa nyembuhin masalah depresi. Kayak udah itu doang. Lo nggak bisa bilang kayak, gue setuju sih dengan filsafat stoikisme bisa nyembuhin masalah depresi. Tapi nggak juga sih. Tapi gini deh, gue coba bahas tentang. Jadi lo pengen ngomong apa? Karena kebanyakan intinya. Jadi lo harus memulai dengan satu inti terlebih dahulu. Nah, ketika lo punya satu inti ini, ibaratnya kalau rumah tuh kayak fondasinya, sekarang kita bakal mulai meletakkan fondasi seperti batu batanya, batu merahnya, kita mulai ngebangun rumahnya ini. Oke. Yang kedua, ini adalah disebut sebagai opini pendukung. Kalau misalnya lo udah punya opini utama, sekarang opini pendukung adalah lo menjelaskan kenapa opini utama lo itu penting atau benar. Dimana lo bisa memilih lo mau ngejelasin opini utama lo penting atau benar. Jadi pilih salah satunya aja. Contoh, buat opini utama gue, itu kan gue bilang bahwa filsafat stoikisme dapat menyembuhkan masalah depresi. Well, kenapa itu benar? Iya dong, lebih relevannya kenapa itu benar daripada kenapa itu penting. Sebagai contoh, misalnya gue bilang dalam opini pendukung gue adalah, iya soalnya filsafat stoikisme ini itu dapat meredakan gejala social anxiety yang dapat menyebabkan depresi. Nah jadi, lo lihat coba alurnya ya. Opini utama gue adalah, gue setuju dengan filsafat stoikisme karena bisa menyebabkan masalah depresi. Opini pendukung gue adalah, karena filsafat stoikisme sendiri dapat meredakan social anxiety yang bisa menjadi penyebab dari masalah depresi. Dan itu udah kesinambungan, jadi orang lebih mudah paham apa yang gue bicarakan. Tapi nggak sampai situ doang, kalau lo tambahin yang bagian ketiga, lo bakal bisa lebih jelas lagi ngomongnya. Itu adalah data atau fakta pendukung. Bang, data atau fakta pendukung ini tuh maksudnya kayak gimana cara pakainya? Data atau fakta pendukung adalah kalimat atau opini yang menjelaskan kenapa opini pendukung lo itu penting atau benar. Jadi, sebenarnya mudah banget kita pahami.
Opini pendukung itu menjelaskan kenapa opini utama lo itu penting atau benar. Data atau fakta pendukung menjelaskan kenapa opini pendukung lo itu penting atau benar. Jadi cuman kayak naik gitu. Nah, di opini pendukung gue bilang bahwa filsafat stoikisme dapat meredakan gejala social anxiety. Well, kenapa itu penting atau kenapa itu benar? Karena itu lebih relevan gue untuk membuktikan kebenarannya, maka gue bakal bilang kenapa itu benarnya dulu. Oke, jadi ini lebih penting, ini lebih condong ke yang benar. Lo juga bisa milih yang penting, tapi gue lebih condong ke yang benar. Nah, ada gak data atau fakta menunjukkan bahwa benar filsafat stoikisme dapat meredakan gejala social anxiety? Misalkan gue bisa bilang, oh dari stanleyacademic.com pernah dilakukan penelitian di mana dari 10 orang yang nerapin filsafat stoikisme, 10 orang ini itu lebih reda gejala social anxiety-nya dibandingkan 90 orang lainnya yang tidak menerapkan filsafat stoikisme. Nah lo lihat, ini satu kesatuan. Gue bisa ngomong kayak gini dari keseluruhan omongan gue. Gue setuju sih dengan filsafat stoikisme karena dapat meredakan gejala depresi. Gue setuju sih dengan filsafat stoikisme karena bisa menjadi obat untuk masalah depresi. Ini dikarenakan filsafat stoikisme dapat meredakan gejala social anxiety. Dan ini juga dibuktikan dari data, yaitu stanleyacademic.com yang menyatakan bahwa dari 10 orang yang menerapkan filsafat stoikisme, mereka social anxiety-nya lebih rendah dibandingkan 90 orang lainnya yang tidak menerapkan filsafat stoikisme. Nah, itu cara gue ngomong dengan struktur yang jelas. Dan ini bisa ngebantu lo banget untuk bisa berbicara lebih jelas. Tapi sedikit fun fact, komunikasi itu kan nggak bisa semudah itu lo langsung jadi jago berkomunikasi. Lo perlu ngelatih komunikasi lo sampai bertahun-tahun. Dan kalau misalnya pengen pelajarin, lo perlu sekitar 4 tahunan atau 5 tahunan untuk bisa benar-benar memahami kurang lebih komunikasi itu sebenarnya apa dan gimana cara bisa berkomunikasi dengan efektif. Tapi lo nggak perlu ngabisin waktu sebanyak itu. Gue nyiapin sebuah program bagi lo, yang dimana gue udah ngabisin 6 tahun belajar komunikasi, gue kemas jadi padat dalam 30 hari doang, lo bakal bisa belajar berkomunikasi tanpa rasa gugup, gagap belibet, bahkan bisa ngasihin skill komunikasi yang jauh lebih rumit lagi, kayak berretorika, berargumen, ngancurin argumen siapapun, dalam perdebatan, bikin siapapun bilang yang lo minta, atau nerapin komunikasi persuasif, dan nerapin karisma yang bakal bikin lo jadi magnet manusia. Dan ini bukan cuma sekedar teori doang. Kita udah ngebantu 1.100 orang lebih dari seluruh Indonesia dan dari berbagai profesi untuk ngasah skill komunikasi mereka dalam 30 hari. Gue percaya banget dengan produk edutech gue, Stanley Academy, sampai di mana kita ngasih garansi 30 hari kalau misalnya lo nggak ada perubahan apapun dalam skill komunikasi lo, uang lo bakal kita refund 100%. Jadi kalau misalnya lo tertarik pengen join ke program ya, lo bisa cek aja linknya di pin komentar di bawah. Nah itu untuk yang kedua, itu adalah struktur bicara. Yang ketiga adalah, ini masalah dari gimana ketika lo udah punya struktur bicara, kenapa lo masih nggak bisa ngeluarin kata-kata dari mulut lo, kayak terkunci gitu loh. Nah ini solusinya. Kalau misalkan lo lihat di yang pertama, itu kan priming effect. Lo udah gak ada masalah dengan topik. Oke, karena lo bisa cari banyak topik dengan cara membaca buku, membaca majalah, lebih banyak mendengarkan. Intinya ketahui sebanyak mungkin hal. Yang kedua juga ada struktur bicara. Nah, yang ketiga ini adalah ketika lo mulai menyampaikan apa yang pengen lo sampaikan dari struktur omongan lo, otak lo mungkin ada kesulitan mencari kata-kata yang tepat untuk mengekspresikan isi pikiran lo. Ini sering menjadi masalah, jadinya lo kayak bikin gini. Gimana ya cara ngomongnya? Nah, itu penyebab masalahnya adalah lo nggak tahu kata-kata yang tepat untuk digunakan dalam konteks kalimat tersebut. So bang, solusinya gimana? Solusinya adalah lo bisa memperluas isi kosakata lo. Dan ya nggak semudah itu, kayak gue bisa semudah bilang kayak lo harus memperluas isi kosakata lo. Gimana? Dan ini cara favorit gue untuk memperluas isi kosakata gue. Cari orang yang menurut lo pribadi itu enak banget untuk lo dengarkan kosakatanya atau gaya bicaranya atau intonasinya. Dengarkan orang tersebut dalam 30 hari ke depan, sehari minimal 20 menit. Siapapun itu. Okay. Dari sini, lo bakal menggunakan metode belajar yang mirip banget kayak bayi. Dimana lo bakal mendengarkan kata-kata yang asing bagi lo, tapi lo bakal tahu kenapa kata-kata itu digunakan dan gimana penempatan dalam sebuah kalimat. Jadi lo bakal tahu arti dari kata itu sendiri. Sebagai contoh, misalnya gue dengerin tentang seorang psikolog yang bilang disonansi kognitif itu bikin orang jadi delusi. Gue cuma tahu tentang itu delusi. Gue nggak tahu disonansi kognitif itu apa. Nah, tapi gue bisa menghubungkan disonansi kognitif dengan kata delusi. Gue bisa cari tahu artinya itu misalkan apa. Nah, ini bakal lebih efektif daripada gue baca kamus, terus gue nemuin, oh, disonansi kognitif. Oh, kayak gue nggak tahu gitu loh. Ini sering digunakan gak ya kata-katanya? Jadi ketika otak lo mendengarkan orang lain berbicara, otak lo bakal berpikir, wah, kata-kata ini penting dan sering digunakan oleh orang lain. Jadi gue harus pelajarin kosakata ini. Dan otak lo bakal lebih mudah memahami kata-katanya juga. Nah, itu tips yang bisa gue kasih ke lo. Kenapa lo sering belibet dan gimana solusi belibet ini bakal ngubah hidup lo banget dalam 30 hari ke depan. Kalau lo benar-benar praktekin video hari ini, atau kalau lo nggak praktekin juga ya udahlah, nggak masalah. Itu untuk informasi aja, tapi kalau misalnya lo pengen serius, ngubah skill komunikasi lo bisa cek program kita aja di pin komentar di bawah.